lima orang. Ada lagi cadangan. Seorang mahasiswa pecinta alam dari Universitas Hamka, Jakarta, yang sebelumnya dilaporkan hilang di Gunung Joglo Cisarua, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu sore. Korban ditemukan tergeletak di dasar air terjun Pariuk. Diduga ia mengalami halusinasi sebelum akhirnya tersesat dan terpisah dari rombongan. Korban yang diketahui bernama Muhammad Rohadi, 21 tahun, dilaporkan hilang saat mengikuti diklat SAR, serta melakukan pendakian di kawasan tersebut 4 hari sebelumnya. Gunung Joglo sendiri merupakan bagian dari kawasan Gunung Pangrango yang terletak di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, korban mengalami luka lebam di bagian kepala, diduga akibat terbentur berbatuan di sekitar air terjun. Penemuan jasad korban dilakukan setelah tim Basarnas bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian sejak Sabtu pagi. Namun, proses evakuasi baru bisa dilakukan pada sore harinya karena medan yang sulit serta kondisi cuaca yang kurang mendukung. Tim SAR gabungan membagi pencarian menjadi 6 tim untuk mempercepat prosesnya. Baik, laporan dari kita masuk di tanggal 30 Januari 2025. Kita pada siang hari Minggu itu hari Jumat memang kita telat dapatkan informasi sehingga karena memang kegiatan itu sudah berjalan dari tanggal 27 dan akan berakhir pada tanggal 1 Februari. Dan pada di tanggal 29 Januari rekan-rekan sudah dari UHAMKA, Universitas UHAMKA itu melakukan kegiatan diksar. Nah, memang menjadi salah satu rutinitas mereka dalam halnya pendidikan SAR dan mereka melakukan kegiatan di Gunung Joglo. Dan pada tanggal 29 salah satu dari rekan mereka itu mengalami kehilangan dari rekan-rekan yang lain sehingga rekan-rekan lain mencoba untuk mencari namun tidak membuahkan hasil pada malam itu. Dilanjut lagi di esokan harinya pada pukul 02.00 Indonesia Barat dilakukan pencarian secara mandiri oleh mereka, namun masih membuahkan hasil yang nihil. Kemudian pada tanggal 30 kemarin kita baru dapat informasi bahwasanya ada orang hilang di Gunung Joglo dan akhirnya kita langsung ke lokasi dan langsung berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terkait membantu pencarian satu orang hilang atas nama Muhammad Rohadi, umur 21 tahun dengan ciri-ciri yang sudah diutarakan sebelumnya. Kemudian alhamdulillah dari tadi kita mulai kembali pencarian di jam 7.00 Indonesia Barat. Kita mulai briefing dan kita melakukan pergerakan di pukul 07.30 dan dibagi menjadi 6 seru. Dibagi 6 seru, kemudian mereka ditempatkan ke masing-masing site yang sudah ditentukan oleh tim teknisi dari kita. Kemudian alhamdulillah pada pukul 9.41 Indonesia Barat kita mendapatkan informasi dari SAR gabungan bahwasanya ada penemuan orang dan kita langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk melakukan validasi. Alhamdulillah dari pihak keluarga juga mengasatukan bahwasanya itu benar korban yang dicari dan SAR gabungan langsung mengevakuasi dan dibawa langsung ke posko dan setibanya di posko kita langsung melakukan serah terima ke pihak keluarga. Demikian. Ada kendala nggak untuk proses pencarian sendiri? Kendala yang dialami oleh para pencari ekspornya itu cuaca ya. Jauh dari cuaca, hujan, kemudian juga kabut yang tebal sehingga rekan-rekan juga perlu kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam penyisiran di tempat lokasi yang dicurigakan. Pada saat ditemukan kondisi almarhum dalam posisi kayak gimana? Pas waktu SAR gabungan menemukan pertama kali dalam kondisi meninggal dunia dan terlungkup. Ada sedikit lebam di bagian muka. Untuk jaraknya sendiri dari pos utama ini ke lokasi penemuan berapa kilo? Kurang lebih 2 km dari posko dari Ini penemuan. almarhum kenapa sih bisa misah dari rombongan sendiri?
Jadi menurut hasil dari perusahaan kami di lapangan ke pihak keluarga, si korban ini memang mengalami ada riwayat halu, sehingga mungkin salah satu itu dampak atau yang memang dialami oleh korban sehingga korban langsung hilang dari rombongan. Enggak, kondisi hipotermia enggak? Untuk saat ini kita belum bisa memastikan untuk hipotermia kah atau bagaimana. Yang pastinya pas pertama hilangnya korban dan pas ditemukan itu jaraknya kurang lebih 700 meter. Gitu kalau kita tarik lurus. Total udah berapa hari pencarian dari yang mandiri sampai SAR gabungan sendiri? Pas waktu kehilangan dari 29 sampai saat ini tanggal 1 kurang lebih 4 hari. 3 hari, sorry. Tapi ada kemungkinan dan kalau misalkan korban itu jatuh dari jalur atau karena ditemukan indikasinya di Curug. Bisa saja karena kita lihat dari analisa pertama dari menurut saksi hidup korban ini memang berada di punggungan Gunung Joglok. Namun pada saat tengah temannya sudah tidak melihat lagi posisi korban berada dan pas jatuhnya pun juga tidak jauh dari lokasi pertama hilang korban ini. 700 meter itu ya jaraknya. Langkah selanjutnya apa nih dari Basarnas? Langkah selanjutnya apa dari Basarnas sendiri? Langkah kita sudah saat ini sudah melakukan serah terima pihak dengan korban dengan pihak keluarga dan kita juga sudah melakukan sebenarnya penutupan OPSAR pada hari ini dan potensi dan SAR gabungan kembali ke tempatnya masing-masing.